Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Remaja Yusuf Kurnia dari Program Studi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan ke-15 Bravo Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat kecil ajaib yang bisa memadamkan api kebakaran, khususnya pada bangunan atau gedung. Sebelumnya udah pada tahu belum alat kecil ini namanya apa? Kalau belum tahu, saya kasih bocoran sedikit. Alat kecil ini bernama sprinkler. Sprinkler merupakan alat yang sangat penting khususnya bagi gedung atau bangunan karena dapat mencegah dan memadamkan api kebakaran. Untuk lebih jelasnya, kita simak pada penjelasan video berikut ini. Sistem sprinkler otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala arah untuk memadamkan kebakaran atau setidak-tidaknya mencegah meluasnya kebakaran. Sprinkler otomatis merupakan salah satu sistem proteksi aktif yang harus dipasang pada setiap gedung atau bangunan sebagai upaya pencegahan dan keamanan kebakaran. Sistem sprinkler otomatis dianggap merupakan sistem yang sangat berperan besar dalam hal pencegahan bahaya kebakaran, karena sistem proteksi pasif hanya bisa menahan api agar tidak menyebar luas, dan sistem proteksi aktif yang lain seperti sistem deteksi dan alarm tidak berfungsi sebagai alat pengendali atau pemadam, namun lebih berfungsi sebagai pemberi peringatan pada penghuni bangunan agar segera menyelamatkan diri. Sprinkler biasanya dipasang pada bangunan atau gedung yang memiliki tingkat kemungkinan terjadinya kebakaran. Kebakaran yang sangat tinggi, contohnya di rumah sakit, pabrik, penginapan, dapur, kantoran, dan lain-lain. Selain itu, sprinkler juga dipasang karena beberapa faktor penyebab kebakaran, yaitu ada faktor utama, faktor manusia, faktor alam, dan faktor kesengajaan. Faktor utama kebakaran, korsleting listrik, housekeeping yang tidak baik, dan pengelasan. Untuk faktor manusia, disebabkan oleh kurangnya pengertian dan pengetahuan tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Faktor alam disebabkan oleh sinar matahari, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan petir. Untuk faktor kesengajaan, biasanya disebabkan oleh sabotase untuk menimbulkan huru-hara, kebanyakan dengan alasan politis, mencari keuntungan pribadi karena ingin mendapatkan ganti rugi melalui asuransi kebakaran. Nah, itu dia tadi pengertian dari sprinkler. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sistem sprinkler ini, jangan lupa di like, komen, subscribe-nya ya. Oke, pasti teman-teman sudah pada penasaran kan bagaimana cara kerja dari sistem sprinkler ini. Untuk cara kerja dari sistem sprinkler ini seperti berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja sprinkler head. Penasaran? Yuk simak. Mitra Patik ini tahu nggak sih mengenai sistem fire sprinkler? Fire sprinkler merupakan proteksi kebakaran yang dapat memadamkan api tanpa perlu adanya user atau dapat bekerja secara otomatis. Fire sprinkler akan mengeluarkan medianya melalui sprinkler head. Lalu, apa itu sprinkler head? Sprinkler head merupakan komponen yang akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api dan akan mengeluarkan medianya secara otomatis. Bagaimana bisa? Pada sprinkler head terdapat glass bulb atau bohlam kaca yang di dalamnya berisi raksa atau cairan panas yang sensitif. Glass bulb akan pecah dan mengeluarkan media air jika terpapar suhu panas api sekitar 68 derajat Celcius. Media air yang keluar pada sprinkler head tersebut berasal dari jaringan pipa yang terhubung langsung dengan bak penampungan air yang telah dirancang di dalam sistem. Mulanya ketika glass bulb pecah, katup kendali pun akan turut terlepas sehingga akan mengaktifkan pressure switch yang menciptakan tekanan dalam jaringan instalasi pipa. Tekanan tersebut kemudian akan merangsang dan mengaktifkan
memutar aliran air. Ketika pompa air mulai bekerja, air akan terus mengalir menuju titik-titik sprinkler yang akan memancarkan media air tersebut ke berbagai titik sumber kebakaran. Nah, itu dia tadi cara kerja dari sprinkler. Ternyata cukup sederhana kan? Yaitu ketika api menyentuh gelas bulb atau gelas kaca yang terdapat pada kepala sprinkler, gelas kaca itu akan pecah dan kepala sprinkler akan menyemprotkan air untuk memadamkan api kebakaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi dan bagian komponen apa saja sih yang terdapat pada sistem sprinkler. Sprinkler juga memiliki beberapa klasifikasi dalam memadamkan api, yaitu yang pertama ada sistem bahaya kebakaran ringan. Sprinkler memiliki kepadatan pancaran yang direncanakan 2,25 mm per menit dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan yaitu 84 meter persegi. Contoh untuk daerah ini yaitu perkantoran, perumahan, pendidikan, perhotelan, dan rumah sakit. Yang kedua, sistem bahaya kebakaran sedang. Kepadatan pancaran yang direncanakan 5 mm per menit dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan yaitu 72-360 meter persegi. Contohnya pabrik susu, pabrik elektronika, pabrik pengalengan, pabrik tekstil, dan pabrik rokok. Lalu ada sistem bahaya kebakaran berat. Kepadatan pancaran yang direncanakan 7,5 sampai 12,5 mm per menit dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan adalah 260 meter persegi. Contoh pabrik kimia, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik karet, pabrik busa, dan kilang minyak. Sprinkler terdiri dari beberapa bagian atau komponen penting yang bertujuan supaya sprinkler dapat beroperasi dengan baik. Yang pertama ada penyimpanan air. Setiap sprinkler harus memiliki sekurang-kurangnya satu sistem penampungan atau penyediaan air yang bekerja secara otomatis, bertekanan, dan memiliki kapasitas yang cukup. Air yang digunakan tidak boleh mengandung serat atau bahan yang dapat menyumbat dan mengganggu kerja sprinkler. Yang kedua ada pompa kebakaran. Pompa kebakaran yang terpasang pada sistem sprinkler otomatis merupakan perangkat alat yang berfungsi untuk memindahkan air dari bak penampungan atau reservoir ke ujung pengeluaran atau kepala sprinkler. Pompa yang digunakan pada sistem sprinkler terdiri atas pompa diesel, pompa elektrik, dan pompa joki. Lalu ada pipa hisap. Pipa isap adalah pipa yang melintang dari bak penampungan atau reservoir sampai ke pompa. Diameter pipa isap ini bervariasi antara 4 dan 6 inci. Pipa header dapat dikatakan sebagai pipa yang ukuran diameternya biasanya lebih besar dari pipa lainnya di dalam rangkaian sistem sprinkler. Pipa ini merupakan tempat bertemunya pipa pengeluaran atau discharge dari pompa joki, pompa utama, maupun pompa cadangan, sebelum kemudian menerus ke pipa penyalur. Pipa penyalur. Pipa penyalur ialah pipa yang melintang dari pipa header sampai ke pipa tegak atau hidran. Diameter pipa ini bervariasi antara 4,6 dan 8 inci sesuai dengan besar kecilnya sistem sprinkler yang dipasang. Lalu ada pipa tegak. Pipa tegak yaitu pipa yang terpasang vertikal dari lantai terbawah sampai dengan lantai teratas bangunan yang dihubungkan dari pipa penyalur. Diameter pipa ini bervariasi antara 3,4 dan 6 inci, tergantung dari besar kecilnya sistem sprinkler yang dipasang. Pipa pembagi ialah pipa yang ditarik dari pipa tegak sampai ke pipa cabang. Pipa pembagi memiliki diameter berkisar 3 dan 4 inci. Lalu yang terakhir ada pipa cabang. Pipa cabang merupakan pipa yang dihubungkan dari pipa pembagi sampai ke titik pengeluaran atau kepala sprinkler pada setiap lantai bangunan. Diameter pipa ini bervariasi antara 2,5, 1/4, dan 1 inci. Komponen sprinkler yang berikutnya yaitu ada katup alarm. Katup alarm mengontrol aliran air ke dalam sistem sprinkler kebakaran.
Ini adalah salah satu cara katup yang hanya akan terbuka bila tekanan di sisi sprinkler katup kurang dari tekanan pasokan air, yaitu ketika kepala sprinkler api terbuka. Ketika kepala sprinkler api terbuka, katup akan terbuka dan air akan mengalir ke seluruh sistem sprinkler kebakaran. Lalu ada katup penutup. Stop valve atau katup penutup biasanya terkunci dalam posisi terbuka dan dicat dengan warna merah sehingga dapat dengan mudah menemukannya. Katup penutup atau stop valve digunakan untuk menghentikan aliran air yang masuk ke sistem sprinkler kebakaran jika kebakaran telah padam. Tempat pemberhentian valve dipasang dengan monitor katup yang digunakan untuk memantau apakah stop valve terbuka atau tertutup. Lalu ada pengukur tekanan. Pengukur tekanan berfungsi untuk mengukur tekanan dalam sistem sprinkler kebakaran, merupakan hal yang sangat penting karena air tidak akan keluar melalui nozzle tanpa adanya tekanan. Biasanya terdapat dua alat pengukur dipasang pada sistem sprinkler kebakaran. Salah satu yang menunjukkan tekanan pasokan air dan yang lain menunjukkan tekanan instalasi. Saklar aliran air atau float switch berfungsi untuk memantau aliran air melalui beberapa bagian yang berbeda dari pipa dalam sistem sprinkler kebakaran secara otomatis dan menentukan kapan harus mengaktifkan alarm. Saklar ini biasanya yang menjadi penyebab fluktuasi kecil dalam tekanan air sehingga tidak akan memicu alarm. Saklar tekanan. Saklar tekanan berfungsi memonitor sistem alarm kebakaran untuk penurunan tekanan air setelah melewati katup alarm. Hal ini memungkinkan sistem sprinkler kebakaran untuk mengaktifkan pantauan pada panel alarm kebakaran yang kemudian memberitahu pemadam kebakaran bahwa sistem sprinkler telah aktif. Lalu ada kepala sprinkler. Kepala sprinkler atau sprinkler head merupakan satu-satunya bagian dari sistem sprinkler kebakaran yang dapat kita lihat setiap hari. Kepala sprinkler pada dasarnya merupakan katup yang terbuka bila mendeteksi temperatur dengan suhu tinggi. Sistem sprinkler hanya akan memadamkan api dengan posisi di bawah atau di sekitar kepala sprinkler, yang artinya sistem sprinkler tidak dapat memadamkan api di seluruh gedung, kecuali jika seluruh ruangan memasang sistem ini. Pemasangan kepala sprinkler pada gedung harus disesuaikan dari titik kemungkinan api akan muncul jika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kepala sprinkler dipasang dengan arah pancaran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada arah pancaran ke atas atau upright. Kepala sprinkler dengan arah pancaran ke atas pada umumnya dipasang pada bagian bangunan atau area yang tidak memiliki plafon. Area pemasangan kepala sprinkler mengarah ke atas biasanya dipasang pada basement atau tempat parkir. Yang kedua ada arah pancaran ke bawah atau pendant. Kepala sprinkler pada tipe arah pancaran ke bawah sangat sering dijumpai pada gedung yang memiliki plafon, dan biasanya setiap ruangan pada sebuah gedung atau bangunan memasang sprinkler dengan kepala menghadap ke bawah. Lalu yang ketiga ada arah pancaran ke samping atau sidewall. Kepala sprinkler dengan tipe arah pancaran menghadap ke samping biasanya dipasang pada gedung yang memiliki ruangan kecil dan tidak dilengkapi plafon sehingga dipasang di tembok. Nah, selain arah pancaran yang berbeda, teman-teman pasti pernah kan saat teman-teman sedang jalan-jalan ke mall atau gedung bertingkat, teman-teman lihat tuh ada sprinkler, tapi kepalanya itu berbeda warna antara satu sprinkler dengan sprinkler lainnya. Sebenarnya apa sih tujuan dari perbedaan warna sprinkler ini? Apakah hanya untuk estetik saja atau supaya warna-warni? Oh, tentu tidak. Perbedaan warna sprinkler ini memiliki artinya tertentu. Warna pada kepala sprinkler. Sprinkler memiliki berbagai macam warna dan dengan arti yang berbeda. Yang pertama ada warna jingga. Warna jingga memiliki arti temperatur 53 derajat Celcius. Maksud dari warna ini yaitu jika terjadi kebakaran pada suatu gedung, uap panas dari api akan menyebar ke seluruh ruangan.
Dan jika mengenai gelas kaca yang berwarna pada kepala sprinkler, misalkan kepala sprinkler yang berwarna jingga, berarti gelas kaca pada kepala sprinkler hanya tahan sampai suhu 53 derajat Celcius. Dan gelas kaca itu akan pecah sehingga kepala sprinkler akan menyemprotkan air untuk memadamkan api kebakaran. Begitupun dengan warna yang lainnya, yaitu ada warna merah dengan temperatur 68 derajat Celcius, warna kuning temperatur 79 derajat Celcius, warna hijau dengan temperatur 93 derajat Celcius, warna biru temperatur 141 derajat Celcius, warna ungu dengan temperatur 182 derajat Celcius, warna hitam temperatur 201 derajat Celcius atau 260 derajat Celcius. Itu dia tadi teman-teman, sudah kita bahas tentang alat kecil yang bernama sprinkler. Jika sewaktu-waktu teman-teman jalan-jalan baik itu ke mall atau ke gedung bertingkat, melihat ada alat kecil di atas, itu namanya sprinkler. Semoga dengan video kali ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya sprinkler pada gedung atau bangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.